Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan eh, aplikasi yang ada di websitenya Universitas Islam yang barangkali bisa menjadi referensi juga untuk teman-teman yang lain yang mau membuat sebuah aplikasi. Nah, di website ini sudah lengkap ya, sudah dilengkapi dengan berbagai fitur, termasuk salah satunya adalah kegiatan KBM yang akan dilakukan. Jadi ini sudah termasuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, pertama untuk mengunjungi website itu kita bisa mengunjungi indonesia.ansai.id. Kemudian di sini ada beberapa menu ya teman-teman, dan ini semuanya menu yang sifatnya publik. Kemudian untuk login, ini ada login N1. Login ini untuk staf karyawan ataupun dosen dengan universitas ataupun sekolah. Jadi ada login untuk karyawan dan ada login untuk mahasiswa. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sebagai dosen, maka Bapak Ibu login di sini, jadi menu login. Kemudian kalau mahasiswa berarti login M1. Nah, setelah login, ya, menu login jaringan. Kemudian Bapak dan Ibu masukkan user dan password. Jika memang belum memiliki username dan password, Bapak Ibu bisa menghubungi Pusinfo ya. Artinya apa? Artinya bahwa aplikasi ini dikembangkan oleh Pusat Informasi Universitas Islam Al-Indonesia. Jadi kami berupaya untuk mewujudkan sebuah sistem ataupun sebuah metode pengumpulan data yang nantinya data ini akan kita gunakan ataupun akan kita dapatkan. Yang pertama untuk mengisi di data PDDT, diantaranya ada aktivitas kemahasiswaan, ada kegiatan KKN, ada kegiatan bimbingan skripsi dan lain sebagainya. Aktivitas-aktivitas dosen itulah yang kami butuhkan dan kami import ya di di PDDT, sehingga melalui aplikasi yang dibuat oleh Pusat Informasi Universitas Islam Al-Indonesia diharapkan mampu mengefektifkan pelaporan PDDT dan pelaporan lainnya. Oke, nah setelah ini tinggal login aja. Nah, nanti di menu login di dashboard setiap dosen, staf, dan karyawan tentunya semuanya sama seperti ini. Tapi yang menjadi perbedaan adalah di menu-menunya. Ada menu dashboard, ada menu profil, ada menu laporan, ada menu kepegawaian, pembelajaran, kemahasiswaan, dan profil institusi, berita, serta pengaturan. Nah, menu-menu profil ini itu sangat beda-beda ya. Jadi antara dosen dengan staf dengan pejabat struktural itu beda. Ini saya menggunakan menu pusat informasi. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu sebagai ketua prodi, menunya akan berbeda, dan itu semua include menggunakan satu user, itu akun yang diberikan atau yang didistribusikan oleh pusat informasi. Oke, nah di selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan yang pertama, laporan kinerja. Laporan kinerja ini berisi tentang bentuk kegiatan ataupun kinerja yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu selama bekerja di universitas. Nah, di sini tambah data, kita mengisi, sudah ikut ada data, ada nama, ada nanti kegiatannya tinggal diisi saja. Misalkan
buat untuk kemudian tinggal simpan aja, maka secara otomatis akan muncul, jadi akan muncul langsung dengan hari dan lain sebagainya. Nanti bisa ada menu tambah data, ada menu cetak laporan. Nanti di cetak laporan ini tinggal seperti ini aja, download langsung. Dan selanjutnya juga ada menu download, jadi apabila memang ada form khusus untuk sistem pelaporan ya, ini bentuknya filenya file Excel, nanti tinggal langsung oleh Bapak dan Ibu diperbaiki aja, dan ini tentunya masih standar. Pusinfo berupaya membuat aplikasi sesederhana mungkin, jadi tidak banyak fitur yang dimuat, tidak banyak fitur yang template-template yang digunakan. Aplikasinya dibuat sesederhana mungkin karena berkaitan dengan sistem akses ya, berkaitan dengan kecepatan yang memang harus berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap kegiatan ataupun pelaksanaan penyampaian laporan sistem aplikasi sistem aplikasi ataupun pelaporan di aplikasi. Oke, nah kemudian ini masih belum login ya, jaringan internet saya error. Kita lihat transaksinya lambat. Oke, jadi nggak bisa login, ini versinya lokal tapi bentuknya hampir sama. Nah kemudian nanti laporan kinerja ini akan terintegrasi ataupun akan dilihat oleh orang-orang terkait, oleh stakeholder terkait ya, misalkan saya sebutlah salah satunya LPI bisa melihat langsung kinerja yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Jadi melalui sistem ini kita bisa berupaya untuk menjaga stabilitas pekerjaan yang dikerjakan oleh setiap institusi. Nah, kemudian berikutnya yaitu ada menu kepegawaian. Nah ini ada menu data dosen ya. Data dosen ini berkaitan dengan dosen-dosen yang ada di universitas. Nanti di sini ada terintegrasi dengan kepegawaian. Jadi nanti sistem ini kita bisa lihat homepage dosen siapa aja, nama dosen. Jadi nanti dosen-dosen di universitas bisa terlihat ya, ataupun bisa tahu yang segala macam. Jadi ketika memang membutuhkan data, misalkan KPU membutuhkan data nomor HP dosen, membutuhkan data IDN dosen, mau melakukan pengajaran lintas prodi, kita tidak harus nanya ke dosen minta NPDN dan sebagainya, tapi cukup bisa dilihat di aplikasi ini. Nah kemudian berikutnya ada aplikasi pembelajaran. Nah di aplikasi pembelajaran ini pertama kita bisa menggunakan tambah data ya. Nah, tambah data ini adalah menambah mata kuliah. Mata kuliah yang Bapak Ibu ampu ini sengaja kita buat setiap dosen itu menambahkan. Nanti kalau misalkan sudah terintegrasi dengan penentuan SK, ini rencana kami ya di Pusinfo bahwa nanti menu tambah data ini bisa langsung dikerjakan sekaligus dengan penerbitan SK mengajar. Jadi ketika SK mengajar isi, maka otomatis menu daftar pengajaran itu akan muncul gitu kan. Tapi karena sekarang aplikasinya masih dalam tahap pengembangan, perbaikan dan pengembangan, jadi diisi oleh dosen masing-masing terlebih dahulu. Nah, jadi nanti teman-teman dosen bisa membuat menu tambah data, kemudian teman-teman dosen lihat di SK itu ngajarnya tentang apa, karena ini beda-beda ya. Ada TM itu teknik mesin kelasnya
ya, kemudian SD itu PGSD. Misalkan saya mengajar di Kesmas mengenai mata kuliah manajemen data kesehatan, jadi teman-teman dosen mencari manajemen data yang tadinya ya, manajemen data dan teknologi informasi. Setelah ditemukan maka data akan otomatis terisi, dan selanjutnya tinggal menentukan semester berapa Bapak Ibu mengajar. Misalkan saya ganjil 2020 2021, kemudian ngajarnya di prodi apa, kesehatan masyarakat, kemudian rencana tatap mukanya 14 ataupun biasanya 16 dengan UTS UAS ya. Nah kemudian SKS-nya berapa, misalkan isi 3 lalu simpan. Setelah itu maka akan muncul di sini manajemen data dan teknologi informasi. Nah berikutnya itu kita buka klik di sini ya. Jadi kalau warnanya hijau ini adalah menunjukkan bahwa ada menu di dalamnya ataupun ada sebuah link ya. Nah kemudian ini untuk melakukan perubahan, ini untuk melakukan penghapusan ya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak sesuai, misalkan ini 16 saya mau hanya tetap muka aja yang dimasukkan ya, jadi 14. Tapi nanti ini akan terintegrasi dengan perhitungan real mengajar. Jadi dari absensi dosen yang diisi oleh dosen itu nanti akan masuk ke pelaporan PDDiki. Jadi nanti terintegrasi juga dengan pelaporan PDDiki. Jadi Bapak dan Ibu ketika ngisi absen itu secara otomatis akan bentuk total kehadiran Bapak Ibu di aplikasi ini juga akan menjadi bahan pelaporan di PDDiki. Jadi aplikasi ini diharapkan bisa terintegrasi dengan PDDiki dan lain sebagainya. Jadi kami berupaya untuk membuat sistem pelaporan yang memang efektif ya. Nah kemudian selanjutnya ini manajemen data, diklik aja. Nah di dalamnya ada anggota kelas, ada kegiatan KBM, ada absensi mahasiswa. Nah kemudian di anggota kelas teman-teman dosen ataupun Bapak Ibu dosen bisa mengisi anggota kelasnya siapa saja. Nah nanti masukkan aja NIM-nya ya. Jadi misalkan ini kemahasiswaan, menu kemahasiswaan nggak ada ya, ini hanya untuk orang-orang terkait. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa minta informasi mahasiswanya siapa saja yang masuk ke pembelajaran Bapak dan Ibu ya. Ininya kita aja, kemudian masuk ke pembelajaran data kotak kelas. Jadi tambah data. Maka secara otomatis akan masuk di anggota kelas Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau udah selesai nanti akan muncul. Selanjutnya di sini Bapak dan Ibu di menu pembelajaran juga ada kegiatan KBM ya. Nah kegiatan tadi menambahkan anggota kelas, sekarang kita akan menambahkan kegiatan KBM. Nah di sini akan otomatis terisi ya Bapak dan Ibu. Kita pilih ya pertemuan 1, pembahasannya misalkan manajemen. Kemudian Bapak dan Ibu bisa menambahkan data doc PDF ya, untuk materi pembelajaran. Nah nanti di sini juga ada tersedia link ya. Nah, link timbang aja. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu video seperti ini apapun materi Bapak dan Ibu disimpan di blog, tinggal simpan aja linknya di sana. Nanti secara otomatis bahwa akan muncul. Kalau tidak diisi itu tidak akan muncul ya menunya.
Nah, jadi kalau misalkan tidak ngisi materi ataupun link, ini tidak akan muncul, jadi tidak membuat mahasiswa bingung ini materinya ada atau enggak gitu. Nah, jadi kalau misalkan materinya, kalau Bapak dan Ibu menyertakan materi, maka akan muncul, jadi mahasiswa tidak kebingungan apakah ada atau enggak materi di aplikasi ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengarah ke isi absensi dosen. Nah, isi absensi dosen ini Bapak dan Ibu sebenarnya tinggal ini untuk validasi saja, benar nggak mata kuliahnya sesuai data, kemudian nama dosennya sesuai, lalu pertemuannya berapa, lalu pembahasannya tentang apa, tanggal pertemuannya tanggal ini. Nah, ini tanggal pertemuan sangat berkaitan erat dengan absensi mahasiswa ya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu misalkan nih pertemuannya seharusnya tanggal 15. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ngisi di tanggal 15, ininya tidak tanggal sekarang. Ya, maka absensi di mahasiswa tidak akan muncul walaupun pertemuan Bapak dan Ibu tanggal 15, tapi untuk tanggal pertemuan tetap diisi dengan tanggal sekarang ya, karena kita menggunakan validasi tanggal untuk memunculkan menu isi absen di mahasiswa ya. Jadi validasinya adalah berdasarkan validasi tanggal. Jadi tanggalnya hari ini Bapak dan Ibu ngisi absennya hari ini. Kalaupun misalkan seharusnya tanggal 15 Bapak dan Ibu ngisi absennya, jangan diisi tanggal 15 tapi diisi dengan tanggal hari ini ya. Nah, nanti di tanggal yang sama mahasiswa bisa ngisi absen. Jika tanggal itu terlewat, maka mahasiswa tidak bisa ngisi absen ya. Jadi mahasiswa dianggap tidak hadir. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah ngisi absen, maka artinya akan berubah ya, ini menjadi hadir. Kalau belum, berarti ini tidak akan hadir. Nah, kita lihat di menu mahasiswa. Oke, kemudian ini adalah tampilan mahasiswa. Nanti pembelajaran akan muncul ya, mata kuliah yang yang diikuti oleh mahasiswa. Ini tadi kan mengisi manajemen. Nah, itu kan muncul ya manajemen. Nah, isi absen juga akan muncul di mahasiswa, sedangkan yang keduanya tidak ada karena memang dosen belum melakukan pengisian absen mahasiswa yang kedua. Jadi pengisian absen ini cuma sekali ya. Jadi enggak, kalau misalkan Bapak Ibu sudah ngisi absen itu tidak bisa ngisi lagi ya, karena kalau misalkan pengisi lagi di sini akan muncul tapi tidak akan muncul tapi tetap tidak masuk ke percakapan ya. Nah, jadi percuma aja, lebih baik di sini cuma sekali. Kalau udah hadir ya udah, jangan ngisi lagi ya. Nah, kemudian nanti setelah absensi mahasiswa absensi dosen diisi dan mahasiswa sudah Bapak dan Ibu sudah mengisi pertemuan, nanti akan muncul di sini ya. Nah, ini adalah rekap absennya. Nah, pertemuannya itu baru 2. Kenapa baru 2? Karena Bapak dan Ibu di sininya saya baru ngisi 2 pertemuan. Tapi kalau misalkan sudah 16 pertemuan ya, itu akan otomatis bertambah. Kalau sudah 16 pertemuan, otomatis di sini akan bertambah, maka jadi 4 ya. Jadi terus sampai ke selanjutnya ke pertemuan ke-16. Jadi kalau misalkan sudah diisi pertemuan 16, UTS 11 juga dimasukkan di dalam agenda kegiatan pembelajaran supaya nanti ini tidak tidak seperti ini, tapi di sini akan jadi kolom keterangan dan ini secara otomatis akan menjadi pertemuan ke-11. Kami sengaja membuat settingan ini menjadi 16 pertemuan, jadi harus 16 pertemuan. Oke, kemudian selanjutnya isi absen udah. Nah, kemudian kegiatan KBM udah, absensi mahasiswa udah semua, udah kita bahas. Dan selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai di bagian menu akademik itu ada informasi akademik. Nah, ini informasi akademik berkaitan dengan informasi kegiatan yang dilaksanakan ya. Nah, ini diisi oleh fakultas, kemudian BAK, kemudian BAUK, kemudian prodi ya. Itu yang bisa ngisi ini. Menu ini hanya ada tampil di jabatan-jabatan tertentu ya.
Nah, kemudian ada lagi yang namanya menu akreditasi. Nah, itu akreditasi juga ini sama. Ini penting untuk diupload karena nanti alumni yang membutuhkan data akreditasi itu tinggal mengunjungi website aja. Nah, ini adalah prodi-prodi yang sudah diisi ya, yang sebelumnya yang lainnya berarti belum. Nah, kemudian berikutnya adalah di sini di akademik juga ada yang namanya kerjasama. Nah, ini kerjasama itu diharapkan isi karena nanti untuk pelaporan di sini Simonep dan laporan SPMI ya. SPMI juga nanti akan kerjasama gitu kan, menggunakan sistem ini akan dilaporkan di sini ya, Simonep PDDP-nya. Jadi diharapkan melalui aplikasi ini yang pertama itu sebagai aktif ya, jadi kita ketika membutuhkan langsung menghubungi websitenya masing-masing. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu mengunjungi website Unisa, FKIP, Unisa atau PIK Unisa ataupun Unisa, semuanya tetap mengarah login kepada data yang sama ya. Nah itu, ini data kerja kita. Nah, ini untuk laporan di sini saya tidak melaporkan di triwulan 3 aja karena memang yang pertama kesulitan kami untuk mendapatkan data, itu yang pertama. Yang kedua kesulitan kami untuk targeting ya, targeting dan lain sebagainya gitu kan. Artinya memang sistem pendataan ini aplikasi yang disusun dan dikembangkan oleh pusat informasi ini diharapkan bisa menjadi sumber data ya. Jadi kalimat pusat informasi itu benar-benar memang ada informasi yang bisa kami sampaikan gitu kan. Kami bisa menemukan data-data yang diinput secara mandiri oleh dosen, staf, dan prodi serta fakultas serta aspek-aspek yang berkaitan dengan sistem kelembagaan, sehingga pada saat laporan yang diinginkan oleh baik itu PD Dikti, L2 Dikti dan lain sebagainya itu bisa kami input ketika memang pihak-pihak yang berkaitan itu meminta kita untuk menginput data. Jadi dan sistem input data yang dilakukan oleh L2 Dikti, PD Dikti itu biasanya periodisasi dan periodenya itu tidak lama ya, seminggu 2 minggu. Jadi pada saat kami meminta data ke prodi dan lain sebagainya itu karena setiap prodi dan fakultas juga memiliki kesibukan masing-masing, akhirnya data tersebut tidak tersampaikan kepada kami. Pada saat prodi menyerahkan data, misalkan akhirnya periodisasinya tertutup. Nah, jika ketua prodi kemudian dekan dan lain sebagainya menginput data di aplikasi ini secara berjenjang, jadi ketika ada kegiatan langsung input, ketika ada kegiatan langsung input, itu kan ketika L2 Dikti dan lain sebagainya membutuhkan data meminta kita untuk mengisi, misalnya salah satunya di Simonep ini, kemudian nanti ada lagi Simantu, itu juga hampir sama ya datanya dengan Simonep, itu bisa kami sampaikan dengan kurun waktu yang sangat singkat. Artinya ada nilai efektivitas yang sedang kami upayakan ya, sedang kita upayakan supaya nanti universitas kita itu menjadi mendapatkan poin yang sangat qualified ya terhadap perkembangan sistem data lah utamanya gitu kan. Nah itu kemudian apalagi yang belum saya pikir, lalu untuk struktur organisasi juga. Nah ini sama ya. Nah ini karena saya melakukan restrukturisasi penempatan file, jadi error ya, sedangkan yang di indonesia.ac.id ini sudah bagus ya. Nah kemudian ini juga baik berkaitan dengan sambutan ya. Kemudian nah ini sambutan yang memang bisa diisi di akunnya masing-masing ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu menjadi misalkan dekan,
itu secara otomatis bahwa user yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu itu menjadi dekan. Artinya menu-menu ini akan muncul sebagai dekan ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu sebagai ketua prodi, maka menu-menu yang ada di sini itu akan menjadi yang keluar itu adalah menu-menu yang berkaitan dengan ketua prodi ya, keprodian. Misalkan saya contohkan yang ini adalah local house ya, beda dengan yang ini local host. Saya ambil username yang ini yang ya. Sekarang kan username-nya udah berubah ya, bebas. Kan kalau nggak salah dia menjabat sebagai ketua prodi ya. Oh, nah ini menu dosen ya. Kalau dosen itu cuman profil sama laporan kinerja aja ya. Nah, ini menu ketua prodinya belum set ya. Oke, saya coba login dulu. Nah, jadi ketika setelah di set maka tampilan menunya akan berubah ya. Nah, ini kan karena Pak Diki itu dia jabat sebagai ketua prodi, maka ada profil institusi akan muncul. Kemudian ada berita kampus. Jadi ketua prodi bisa publish berita kampus ya. Nah, kemudian juga ada testimoni. Ya, kalau di sini berita kampus kan sudah bisa diakses ya. Kalau ini karena local host dan saya melakukan strukturisasi penyimpanan file, akhirnya ada beberapa file yang error ya, jalan. Nah, ini kan jalan karena kita melakukan restrukturisasi data. Tapi kalau di sini sudah baik, sudah benar, jadi sudah aplikasi ini secara umum sudah bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu ya, Ibu dosen. Kalau dosen nanti ada menu pembelajaran. Pembelajaran ini akan muncul ketika Bapak Ibu menjabat sebagai dosen. Kalau misalkan Bapak dan Ibu menjabat sebagai dosen, menu pembelajaran tidak akan muncul. Oke, itu saja penjelasan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bisa bermanfaat dan serta dengan ikhtiar kita menjadi salah satu bagian, salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas lembaga, sehingga lembaga menjadi salah satu universitas yang qualified ya, berkualitas. Nah, itu saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.